جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan bantahan kita atas syubhat induk yang dilontarkan oleh Al-Ustaz Muhsin Hadahullah. Dan ini adalah part kedua. Bagi yang belum mendengar part yang pertama, bisa dicek di deskripsi. Di situ Anda sudah cantumkan linknya. Pada intinya beliau katakan ada 4 hadis yang paling populer yang membahas tentang permasalahan bid'ah. 2 membagi bid'ah itu ada yang hasanah, dan 2 menyatakan dengan tegas bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Adapun hadis yang pertama sudah kita bantah. Apa yang dibantah? Bukan hadisnya. Yang dibantah adalah pemahaman beliau ataupun tafsir beliau terhadap hadis tersebut. Maka pada part kedua ini akan kita bahas hadis yang kedua, yang juga beliau klaim bahwa hadis ini katanya menunjukkan bid'ah itu terbagi 2, ada yang hasanah. Hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, hadis ini dengan sangat jelas telah diselewengkan maknanya oleh Al-Ustaz Muhsin. Kalau antum perhatikan kalimat per kalimat dari hadis tersebut, maka sangat jelas hadis ini menyatakan bahwa bid'ah itu sesat dan tertolak. Namun di sini Ustadz Muhsin menerjemahkan dengan cara lain dan memaksakan hadis tersebut untuk mendukung pendapatnya. Di sini dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan," siapa yang melakukan sebuah amalan. Sampai di sini masih umum ya. Amalan tersebut belum disifati dengan sifat-sifat tertentu. Ya. Kemudian Rasul lanjutkan. Nah, ini sifatnya setelah ini. Laisa alaihi amruna. Sifat amalan tersebut apa? Yang tidak ada di atasnya perintah kami. Fahuwa raddun. Nah, ini hukumnya. Maka amalan tersebut tertolak. Ya, sampai sini jelas. Ya, sangat jelas sekali hadisnya. Ya, sangat jelas sekali. Namun Al-Ustaz Muhsin Hadahullah menerjemahkan dengan cara yang berbeda. Beliau mengatakan seperti ini. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Lihat, kata Nabi, barang siapa melakukan suatu amalan. Amalan apa yang dimaksud? Tentu sama dengan hadis yang pertama tadi. Amalan bid'ah, amalan baru dalam masalah agama. Siapa melakukan amalan baru dalam masalah agama? Amalan bid'ah yang tidak ada atasnya tuntunan kami, perkara kami, maka tertolak. Mafhumnya, mafhum mukhalafah, kebalikan yang bisa dipahami. Barang siapa melakukan amalan bid'ah yang ada tuntunannya, ada perkaranya dari kami, maka tidak tertolak. Man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan. Sampai di sini beliau tambahi. Yang dimaksud amalan di sini katanya adalah amalan bid'ah. Itu kata beliau. Nah, ini biang keroknya nih tambahan kata-kata bid'ah. Sehingga karena sudah ditambahi kata-kata bid'ah, maka kalimat setelahnya laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perintah kami, seakan-akan kalimat ini adalah sifat untuk bid'ah tersebut. Maka jadilah artinya siapa yang melakukan suatu amalan bid'ah. Bid'ah yang seperti apa? Laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perintah kami. Fahuwa raddun, itu yang tertolak. Berarti kata beliau, yang tertolak itu adalah bid'ah yang tidak ada perintahnya. Kalau bid'ah ada perintahnya berarti tidak tertolak. Seperti itu permainannya. Jadi biang keroknya tambahan kata-kata bid'ah tadi. Maka ini jelas adalah pemelintiran dan pemaksaan terhadap hadis. Dipaksa untuk sesuai dengan pendapatnya. Maka jawabannya adalah sama seperti jawaban pada hadis yang pertama. Yaitu bahwa kalau ada dalilnya, ada perintahnya, itu namanya bukan bid'ah. Itu namanya adalah sunnah dan itu diterima. Adapun bid'ah itu adalah yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan tidak ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang tertolak. Ya, jangan dicampur aduk. Ya, ada bid'ah yang ada dasarnya, ada bid'ah yang tidak ada dasarnya. Ini suatu yang bertentangan dan sudah kita jelaskan pada part yang pertama. Maka kesimpulannya adalah
hadis yang kedua ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa bid'ah itu ada dua, ada yang dolalah dan ada yang hasanah. Tidak bisa sama sekali. Kalau seandainya bid'ah itu ada yang hasanah, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkannya kepada para sahabat? Padahal berulang-ulang Rasulullah SAW peringatkan sahabatnya tentang perkara bid'ah. Ya, kenapa sekalipun Rasulullah tidak pernah dengan tegas mengatakan ada yang hasanah? Dalam riwayat Muslim nomor 867 ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap kali memulai khutbahnya selalu mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap Jumat, setiap khutbah Rasulullah ulang-ulang itu. Kenapa sekali saja? Kalau memang ada sekali saja Rasulullah itu yang menerangkan tidak semua bid'ah sesat, ada yang hasanah. Tapi nggak pernah, tidak ada satu riwayat menyebutkan demikian. Demikian juga hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, tatkala Rasulullah menjelang akhir-akhir hidupnya, Rasulullah peringatkan sahabatnya dari perkara bid'ah. Lafadznya juga demikian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Kenapa ada hadis yang jelas-jelas menerangkan bahwa bid'ah itu semuanya sesat, malah milih hadis yang masih mutasyabih? Sebenarnya hadisnya ini nggak mutasyabih, nggak samar, jelas juga maknanya, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi nampak mutasyabih, nampak menjadi samar. Inilah kerja-kerjaan orang ahlu bid'ah seperti ini hobinya ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan para ulama yang mensyarah ataupun yang menjelaskan tentang kedua hadis ini. Coba kita dengarkan baik-baik bagaimana perkataan ulama tersebut. Kita lihat penjelasan para ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin, beliau mengatakan menjelaskan hadis tadi, barang siapa melakukan bid'ah dalam masalah agama yang tidak berdasar darinya, kata beliau qauluhu ma laysa minhu, ucapan Nabi ma laysa minhu, artinya la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa adillatihi al-ammah, yaitu bid'ah yang tidak didukung sedikit pun dari kaidah-kaidah agama dan dalil-dalil umum di agama. Itu yang raddun, yang tertolak, yang sesat. Bid'ah dalam masalah agama tidak berlandaskan dengan kaidah-kaidah agama, tidak memiliki dalil-dalil umum mendukungnya, maka itu raddun. Artinya kalau ada dalil pendukung, ada dalil umum, maka tidak tertolak. Dari sinilah ulama memahami bid'ah ada dua. Ini juga bentuk pemelintiran terhadap perkataan ulama. Antum bisa perhatikan teksnya. Apakah ada di situ Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa bid'ah dalam agama itu ada dua, ada yang hasanah, ada dolalah? Bisa lihat teksnya. Ada Ibnu Hajar mengatakan demikian? Tidak ada. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami hanya ingin menerangkan hakikat bid'ah. Beliau hanya ingin menerangkan bahwa perkataan Nabi ma laysa minhu, yang tidak bersumber dari agama, itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak didukung sedikit pun oleh kaidah-kaidah Islam dan dalil-dalil secara umum. Itulah hakikat bid'ah yang tidak didukung sama sekali oleh kaidah-kaidah syariah dan dalil-dalil syariah. Namun kalau ada kaidah yang mendukungnya dan dalil yang mendukungnya, maka itu namanya bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah. Itu maksud beliau. Namun bukan berarti setiap yang ada dalilnya kemudian menjadi sunnah. Dilihat dulu, apakah pendalilan tersebut diletakkan dalam permasalahan tertentu tadi, itu sudah pas sesuai dengan kaidah syariah dan sesuai yang dipahami oleh para sahabat dan ulama salaf ataukah tidak. Jadi pendalilan itu tidak seenak perut kita, harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan pemahaman salaf. Maka di sini antum akan tahu betapa aneh apa yang beliau lakukan di sini. Beliau mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian memelintir maknanya dalam keadaan beliau melupakan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami yang lain, yang sangat populer, di mana beliau dengan tegas dan dengan sangat jelas mengatakan bid'ah dalam agama itu semuanya adalah sesat. Disebutkan di dalam Fatawa Al-Hadithiyah dan juga di dalam kitab-kitab lain ya, karena para ulama banyak menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami ini karena populer perkataan beliau ini. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, "Annal bid'ata asy-syar'iyyata la takunu illa dhalalah." Bahwa sesungguhnya bid'ah secara syar'i, bid'ah di dalam syariat, di dalam agama, tidaklah mungkin kecuali pasti semuanya sesat. Bi khilafi al-lughawiyah. Ini berbeda dengan secara bahasa.
yaitu dalam urusan dunia, sarana dan wasilah, itu tidak semuanya sesat. Al-bid'ah asy-syar'iyyah dhalalah. Beliau lanjutkan, bid'ah cara syariat itu semuanya sesat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qasamaha minal ulama, dan siapa saja dari kalangan para ulama yang membagi bid'ah itu ila hasanin, kepada ada yang baik, wa ghairi hasanin, dan ada yang tidak baik, fa inna ma qasama al bid'ah al lughawiyah, maka yang mereka maksudkan itu adalah membagi bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Ini sangat jelas perkataan beliau. Kenapa yang sudah jelas seperti ini ditinggalkan, malah cari-cari yang tidak jelas? Ya, inilah kebiasaannya ahlul bid'ah. Ya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah salah seorang ulama Syafi'iyah senior. Ya, jadi beliau lebih paham tentang perkataan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah tersebut daripada Anda. Dengan tegas beliau mengatakan ulama yang membagi bid'ah kepada ada yang baik, ada yang tidak baik, itu maksudnya adalah secara bahasa. Kemudian keanehan yang berikutnya. Jadi ini banyak keanehan ya di dalam argumentasi beliau. Keanehan berikutnya, silakan didengarkan. Kita lihat syarah para ulama. Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, fa inna ma'nahu man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilaihi wa mafhumuhu anna man 'amila 'amalan 'alaihi amru syar'i fa huwa sahihun. Para jemaah, ini pemahaman para ulama. Ibnu Hajar mengatakan bahwa maksud hadis tersebut, barang siapa melakukan perkara baru dalam masalah agama, perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada didukung oleh dasar dari dasar-dasar agama, pokok dari pokok-pokok agama, maka tidak tertolak. Berikutnya kata beliau, wa mafhumnya, pemahaman kebalikan yang bisa difahami dari hadis itu berarti barang siapa man amila amalan, melakukan perkara amalan bid'ah tadi, alaihi amrus syar'i, namun ada perkara agama, ada dasar agama padanya, fahuwa sahihun, maka itu bid'ah yang benar. Para jemaah, ini Ibnu Hajar. Dan memang begitulah pemahaman hadis, sehingga muncullah hampir semua para ulama salah mengatakan bid'ah ada dua hadis, inilah dalilnya. Jelas di hadis ini secara tidak langsung Nabilah yang mengatakan barang siapa melakukan perkara bid'ah yang ada sandarannya maka tidak sesat. Secara tidak langsung Nabi yang mengucapkan itu. Ya, di sini sekali lagi terjadi pemelintiran dari sisi perkataan para ulama. Ya, tidak ada di sini ya di dalam pernyataan Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar membagi bid'ah ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Tidak ada. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ingin menerangkan bahwa apabila tidak ada dalilnya maka tidak ditoleh. Maksud tidak ditoleh apa? Berarti itu adalah bid'ah. Dan kalau ada dalilnya fahuwa shahihun, maka itu benar. Amalan yang benar. Maksud amalan yang benar apa? Yaitu amalan sunnah. Karena ada dalilnya, jadilah dia benar. Dan itu namanya amalan sunnah. Namun Ustadz Muhsin di sini memelintir, mengartikan fahuwa shahihun, maka itu adalah bid'ah yang sahih, bid'ah yang benar. Tidak ada di situ kata-kata bid'ah, jangan ditambah-tambahi. Dan untuk kesekian kalinya beliau mengulangi keanehan-keanehan ini. Ya, keanehan yang mana? Beliau menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian berusaha untuk memelintirnya. Dalam keadaan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lebih jelas dan lebih tegas menyatakan bahwa bid'ah di dalam syariat semuanya sesat, ya, itu beliau tidak sebutkan. Ya, kita akan sebutkan perkataan Ibnu Hajar, ya, yang dengan tegas menyatakan bid'ah di dalam agama itu semuanya sesat. Disebutkan di dalam kitab Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha halaman 264, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, ya, wal muhdatsat wal murad biha ma uhditsa wa laisa lahu aslun fi syar'. Ya, yang dimaksud dengan muhdatsat di sini beliau menerangkan tentang definisi bid'ah. Yang dimaksud dengan perkara-perkara baru itu maksudnya adalah sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada dalil dari syariat. Ya. Wa yusamma fi 'urfi syar'i bid'ah. Ini di dalam syariat yang seperti ini dinamakan dengan bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu 'alaihi syara' falaysa bid'ah. Sedangkan amalan yang ada dalil dari syariat yang menunjukkan atasnya, maka itu bukan dinamakan bid'ah. Fal bid'atu fi 'urfi syar'i mazmumah. Perhatikan ini. Maka bid'ah di dalam istilah syariat, ya, bid'ah di dalam agama itu mazmumah, itu adalah tercela. Bi khilafil lughah, berbeda dengan bid'ah secara bahasa.
bid'ah di dalam urusan dunia, bid'ah di dalam wasilah, bid'ah di dalam sarana, itu tidak semuanya sesat. Dari sini antum bisa faham bagaimana karakter ahlul bid'ah itu. Mereka akan berusaha mencari dalil, mencari ayat, mencari perkataan ulama. Mana yang kira-kira cocok, bisa ditarik sesuai selera mereka, akan dipaksa dan ditarik, diambil untuk dijadikan dalil. Sementara dalil-dalil yang sudah jelas, perkataan ulama yang sudah jelas, mereka tinggalkan. Nas'alullaha as-sabat wal istiqamah. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, karena ini semua hidayah. Ya, bukan kita yang menentukan, hidayah di tangan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.